Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati dari kelas AK 20A dengan NIM 1057311010120. Sebelum kita melangkah ke soal, perlu kita ketahui apa pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hal yang diperlukan oleh perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi perusahaan yang biasa disebut dengan pembukuan. Adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang tambah modal, atau aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Mengapa sih kita perlu belajar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah dalam siklus akuntansi. Terima kasih. Baik, langsung saja kita lanjut pada modul kedua, yaitu perusahaan Citra Panca Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat dan rancangan dan pekerjaan jembatan. Usaha ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di kawasan 5. Berikut ini adalah transaksi dan kejadian di bulan pertama. Pada tanggal 1 Juni 2019 membuka rekening di Bank Semniaga Cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta berupa peralatan sebesar 1.350 juta dan bangunan sebesar 1.792 juta. Jadi, di sini Bank Semniaganya bertambah sebesar 45 juta. 45 juta, bangunan bertambah sebesar 1.792 juta dan modal juga bertambah sebesar 3.187 juta rupiah. Di mana saldo modal didapat dari penjumlahan Bank Semniaga peralatan bangunan dengan keterangan modal awal. Kita lanjut transaksi kedua. Pada tanggal 2 Januari 2019 membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit seperti baut, kunci L 1 set dan spare part lainnya sebesar Rp11.025.000. Diakui sebagai biaya perlengkapan. Jadi transaksi kedua, perlengkapan bertambah sebesar Rp11.025.000 dan utang usaha juga bertambah sebesar Rp11.025.000 akibat pembelian secara kredit dengan keterangan biaya perlengkapan. Setelah itu saldo-saldo kita jumlahkan ke bawah. Lanjut transaksi ketiga. Pada tanggal 2 Januari 2019 membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi di proyek Sopeng sedangkan sebesar Rp750.000. Biaya konsumsi dijalankan atas kunjungan lokasi sebesar Rp250.000. Jadi kasnya berkurang akibat pembayaran bahan baku solar. Bank Semniaga berkurang sebesar Rp750.000 dan modal juga tentunya akan berkurang sebesar Rp750.000 dengan keterangan biaya BBM. Kemudian kedua Bank Semniaga berkurang sebesar Rp250.000 dan modal juga berkurang sebesar Rp250.000 dengan keterangan biaya konsumsi. Lanjut transaksi keempat.
pada tanggal 4 Januari 2019 membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Sopeng Sengkang atas pemakaian kren 25 ton sebesar 2.500.000 sebanyak 2 alat di Senaker Makassar. Di sini terjadi pengeluaran karena pembayaran biaya administrasi. Bank SIM Niaga berkurang sebesar 2.500.000 dan modal juga berkurang sebesar 2.500.000 dengan keterangan biaya administrasi kantor. Lanjut transaksi kelima. Pada tanggal 6 Januari 2019 menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sopeng sebesar 52.500.000 ditambah mobilisasi sebesar 130 juta selama 100 jam. Di sini Bank SIM Niaga bertambah sebesar 182 juta. Di sini bertambah sebesar 182.500.000 dan modal juga bertambah sebesar 182.500.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Lanjut transaksi ke-6. Pada tanggal 8 Januari 2019 biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk baut bed sebesar 1 juta. Di sini terjadi pengeluaran karena biaya perjalanan. Bank SIM Niaga berkurang sebesar 1 juta dan modal juga berkurang sebesar 1 juta dengan keterangan biaya transportasi. Lanjut transaksi ke-7. Pada tanggal 12 Januari 2019 biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Di sini terjadi pengeluaran karena biaya konsumsi. Bank SIM Niaga berkurang sebesar 1.500.000 dan modal juga berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan biaya konsumsi. Lanjut transaksi ke-8. Pada tanggal 13 Januari 2019 biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Suhanudin sebesar Rp750.000. Bank SIM Niaga berkurang sebesar Rp750.000 dan modal juga tentunya akan berkurang sebesar Rp750.000 dengan keterangan biaya konsumsi. Transaksi ke-9. Pada tanggal 14 Januari 2019 menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sengkang sebesar Rp52.500.000 ditambah mobilisasi sebesar 135 juta selama 100 jam. Di sini Bank SIM Niaga bertambah sebesar 187.500.000 dan modal juga bertambah sebesar 187.500.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Lanjut ke transaksi ke-10. Pada tanggal 16 Januari 2019 biaya uang jalan ke Sopeng untuk memuat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk Laubet sebesar 1.200.000. Jadi di sini Bank SIM Niaganya itu berkurang sebesar 1.200.000 karena akibat biaya transportasi dan juga modal berkurang sebesar 1.200.000 dengan keterangan biaya transportasi. Baik, kita lanjut pada transaksi ke-11. Pada tanggal 16 Januari 2019 merekrut Rina Rusris, staf admin di proyek yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari.
yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 2019 dengan gaji per bulan sebesar 3 juta. Jadi di sini tidak ada jurnal karena baru merekrut pegawai sebagai staf admin. Lanjut transaksi ke-12 pada tanggal 22 Januari 2019. Biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton. Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Jadi bensin niaga berkurang 1.500.000 dan modal juga berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan biaya konsumsi. Lanjut transaksi ke-13 pada tanggal 25 Januari 2019 biaya pengawal ke Sopeng atas nama PA Budi sebesar 850.000. Di sini terjadi pengeluaran bensin niaga sebesar 850.000 dan modal juga berkurang sebesar 850.000 dengan keterangan biaya transportasi. Lanjut transaksi ke-14 pada tanggal 29 Januari 2019 membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari 2019 sebesar 5.100.000. Sisanya dibayar berikutnya. Jadi di sini terjadi pengeluaran bensin niaga sebesar 5.100.000 dan utang usaha juga berkurang sebesar 5.100.000 dengan keterangan pembayaran utang. Lanjut transaksi ke-15 pada tanggal 30 Januari 2019 menerima atas pemakaian kredit 70 ton selama 1 hari di Kapasa sebesar 17 juta. Jadi di sini bensin niaga bertambah sebesar 17 juta, modal juga bertambah sebesar 17 juta dengan keterangan pendapatan jasa. Transaksi ke-16 pada tanggal 30 Januari 2019 membeli sparepat yaitu lem, kunci pipa dan tang sebesar 890.000 di PT Surya Teknik. Maka bensin niaga di sini berkurang sebesar 890.000 dan modal juga berkurang sebesar 890.000 dengan keterangan biaya perlengkapan. Lanjut transaksi ke-17 pada tanggal 30 Januari 2019 membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan beban lain-lain sebesar Rp525.000. Di sini bensin niaga berkurang sebesar Rp525.000 dan modal juga berkurang sebesar Rp525.000 dengan keterangan biaya lain-lain. Lanjut transaksi ke-18 pada tanggal 30 Januari 2019 membayar tagihan telepon kantor sebesar Rp1.250.000 dan air kantor sebesar Rp725.000. Di sini terjadi pengeluaran bensin niaga dan berkurang sebesar Rp1.250.000. Modal juga berkurang sebesar Rp1.250.000 dengan keterangan biaya telepon kantor. Dan jurnal kedua, bensin niaga berkurang sebesar Rp725.000. Modal juga berkurang sebesar Rp725.000 dengan keterangan biaya air kantor. Lanjut transaksi ke-19 pada tanggal 31 Januari 2019 membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Rina sebesar 1.500.000, biaya gaji pegawai accounting sebesar 4.500.000 atas nama Harifin D. Di sini bensin niaga berkurang sebesar 6 juta dan modal juga berkurang sebesar 6 juta dengan keterangan biaya gaji karyawan. Baik, kita lanjut.
transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2019 menarik uang tunai di Bank Simniaga untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta atas nama Ibu Oi Sway Tejang. Jadi di sini Bank Simniaganya berkurang sebesar 10 juta karena pengambilan pribadi, dan modal juga berkurang sebesar 10 juta dengan keterangan Prof. Ibu Sway Tejang. Setelah selesai transaksi, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita menjumlahkan seluruh akun-akun diantaranya Bank Simniaga, saldo akhir sebesar 397 juta 200 peralatan 1 miliar 350 juta, bangunan sebesar 1 miliar 792 juta, perlengkapan sebesar 11 juta 25.000, utang usaha sebesar 5 juta 925.000, modal sebesar 3 miliar 344 juta 305.000. Lalu menjumlahnya sehingga mendapatkan hasil 3 miliar 551 juta 225.000 rupiah. Lalu kita menjumlahkan juga pasifa sehingga mendapatkan hasil yang sama dengan aktiva sebesar 3 miliar 551 juta 125.000 rupiah, sehingga ini dikatakan seimbang atau sama. Sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi. Pendapatan jasa sebesar 387 juta rupiah. Biaya-biaya di mana diantaranya ada biaya transportasi sebesar 4.550.000 rupiah, biaya BBM sebesar 250.000 rupiah, biaya konsumsi sebesar 3 juta, beban lain-lain sebesar 525.000 rupiah, biaya telepon dan air sebesar 1.975.000 rupiah, biaya gaji sebesar 6 juta, biaya administrasi sebesar 2.500.000. Jumlah beban sebesar 18.800.000. Laba bersih sebesar 368.200.000, di mana didapatkan laba bersih dari hasil penjumlahan ini. Kita lanjut. Modal awal 1 Januari 2019 sebesar 3.187 juta rupiah. Laba bersih sebesar 368 juta 200.000. Pref sebesar 10 juta. Penambahan modal sebesar 358.200. Modal akhir 31 Januari 2019 sebesar 3.545.200. Lanjut. Kita kembali ke sini, aset lancar.
Di antaranya ada Bank Siniaga sebesar 397.205.000, perlengkapan sebesar 11.920.000, jumlah aset lancar sebesar 409.125.000. Di mana didapat ini karena penjumlahan dari sini. Aset tetap diantaranya ada peralatan bangunan, peralatan sebesar 1.350.000.000 rupiah, bangunan 1.792.000.000, jumlah aset tetap sebesar 3.142.000.000, jumlah aset tetap sebesar 3.551.125.000. Selanjutnya kewajiban, di mana di kewajiban itu ada utang usaha sebesar 5.925.000 rupiah, ekuitas diantaranya modal yaitu sebesar 3.545.200.000 rupiah. Jadi jumlah keseluruhan yaitu sebesar 3.551.125.000 rupiah. Maka jumlah antara keduanya yaitu sama, maka dapat dikatakan keduanya itu seimbang atau balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamawati dari kelas HK20A Prodi Akuntansi. Pada kali ini saya akan memaparkan modul kedua saya, yaitu perusahaan Afinka dan Felicia. Langsung saja, Afinka dan Felicia memulai usaha barang logam pada tanggal 20 Juli 2019 dengan memasukkan kas sebesar 15.500.000, perawat sebesar 210.000, bangunan sebesar 24.100.000 dan tanah sebesar 11.200.000. Jadi kasnya bertambah. Kasnya bertambah sebesar 15.500.000, peralatannya bertambah sebesar 210.000, bangunannya bertambah sebesar 24.100.000, dan tanah bertambah sebesar 11.200.000. Modal yang didapatkan sebesar 51.100.000 dari saldo kas ditambah saldo bangunan ditambah peralatan tambah saldo tanah keterangan modal awal. Pada bagian A, dibeli dengan kredit barang niaga seharga 5 juta. Maka utang niaga kita bertambah 5 juta dengan modal berkurang sebesar 5 juta, keterangan pembelian. Bagian B, dijual barang niaga dengan kredit sebesar 1.300.000. Utang niaga kita bertambah sebesar 1.300.000, modal juga bertambah sebesar 1.300.000, keterangan penjualan. Bagian C, dibayar rupa-rupa biaya administrasi umum sebesar 230.000. Kas kita berkurang sebesar 230.000, modal juga kita berkurang sebesar 230.000, keterangan biaya administrasi umum. Bagian D, dibayar hutan niaga sebesar 2.500.000. Kas kita berkurang sebesar 2.500.000, hutan niaga juga berkurang sebesar 2.500.000, keterangan utang niaga. Bagian E, dibayar biaya iklan sebesar 300.000. Jadi wesel bayar kita bertambah sebesar 2.500.000, modal berkurang sebesar 2.500.000, keterangan pembelian. Bagian F,
dikeluarkan promes sebesar 2.500.000 tunai dalam 60 hari kepada supplier untuk pembelian kredit. Maka wholesale buyer berkurang sebesar 2.500.000, modal juga berkurang 2.500.000, keterangan pembelian. Bagian G, dijual barang niaga seharga 20 juta. Kas kita bertambah 20 juta, modal kita bertambah sebesar 20 juta, keterangan penjualan. Pada bagian H, dibayar rupa-rupa biaya penjualan sebesar 4 juta. Jadi, kas kita berkurang sebesar 4 juta dan modal juga tentunya berkurang sebesar 4 juta, keterangan biaya rupa-rupa penjualan. Kita lanjut bagian I, dibayar gaji penjualan sebesar 4 juta. Di sini kas kita berkurang sebesar 4 juta, modal juga tentunya berkurang sebesar 4 juta, keterangan biaya gaji penjualan. Bagian J, biaya gaji pegawai kantor sebesar 3.500.000. Kas kita berkurang sebesar 3.500.000 dan modal juga berkurang sebesar 3.500.000, keterangan biaya gaji pegawai kantor. Bagian K, diterima promes dari seorang langganan untuk diperhitungkan dengan utangnya. Jadi, hutang niaga kita berkurang sebesar 1.300.000, wesel tali bertambah sebesar 1.300.000. Bagian I, dibayar pajak penghasilan sebesar 3.500.000. Kas kita berkurang sebesar 3.500.000 untuk membayar pajak, modal juga berkurang sebesar 3.500.000, keterangan pajak penghasilan. Jadi, saldo kas dibayar sebesar 17.470.000. Saldo peralatan sebesar 101.300.000. Hutang niaga sebesar 0, bangunan sebesar 24.100.000, perabot sebesar 210.000, tanah sebesar 11.200.000, hutang niaga sebesar 2.500.000, wesel bayar sebesar 2.500.000, dan modal sebesar 49.280.000. Jadi, modal dari perusahaan Avinka dan Felicia sebesar 54.280.000, di mana dikatakan keduanya itu seimbang atau balance. Baik, kita kembali pada laporan laba rugi. Di sini ada penjualan yaitu sebesar 21.300.000, penjualan bersih sebesar 21.300.000, di mana didapatkan penjualan bersih sebesar 21.300.000, itu karena dari penjualan persamaan akuntansi. Harga pokok penjualan di mana yang ada pembelian bersih sebesar 7.500.000, barang yang siap dijual sebesar 7.500.000. Persediaan akhir barang niaga, harga pokok penjualan sebesar 7.500.000, laba kotor penjualan sebesar 13.800.000.
kita kurangi penjualan bersih dan pembelian bersih untuk mendapatkan hasil laba kotor penjualan sebesar 13.800.000. Biaya usaha di mana biaya rupa-rupa penjualan sebesar 4 juta, biaya iklan sebesar 300.000, biaya gaji penjualan sebesar 4 juta, dan jumlah biaya penjualan sebesar 8.300.000. Untuk mendapatkan jumlah biaya usaha, kita jumlahkan biaya administrasi umum sehingga hasilnya yang dapat kita sebesar 8.300.000. Biaya administrasi umum. Biaya rupa-rupa administrasi umum sebesar 230.000. Biaya gaji pegawai kantor sebesar 3.500.000. Maka hasil yang didapat yaitu jumlah biaya administrasi sebesar 3.730.000. Jumlah biaya usaha sebesar 12.030.000 karena laba kotor usaha sebesar 1.770.000. Jumlah biaya usaha sebesar 12.030.000 sehingga mendapatkan laba kotor sebesar 1.770.000. Pajak penghasilan sebesar 3.500.000 dari persamaan akuntansi. 3.500.000 didapatkan karena persamaan akuntansi. Kita lanjut. Rugi bersih sebesar 1.730.000. Di mana didapat 1.730.000 karena laba kotor usaha dan pajak penghasilan, maka hasil yang didapat yaitu 1.730.000. Baik, kita lanjut untuk laporan perubahan modal. Modal awal yaitu 51.010.000, rugi bersih sebesar 1.730.000. Modal awal diambil dari perusahaan Afinka dan Felicia. Rugi bersih kita dapatkan dari rugi bersih kita kurangi untuk mendapatkan modal akhir sebesar 49.280.000. Kita kembali ke neraca, di mana aktiva lancar ada pasiva atau kewajiban lancar kas sebesar 17.470.000, besar tagih sebesar 1.300.000, tenaga 0, tanah sebesar 11.200.000, bangunan sebesar 24.100.000, perabot sebesar 210.000. Maka jumlah aktiva yang didapat yaitu sebesar 54.280.000. Kita kembali ke pasiva. Pasiva diantaranya itu ada utang niaga sebesar 2.500.000, hasil bayar sebesar 2.500.000, modal sebesar 49.280.000. 49.280.000 diambil dari modal awal. Maka hasil yang didapat yaitu jumlah pasiva sebesar 54.280.000. Bisa kita lihat aktiva lancar dan pasiva memiliki jumlah yang sama atau bisa dikatakan seimbang atau balance.
Mungkin itulah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.